Alhamdulillah, terima kasih untuk kura tegal khusus Bang Rudi. Kura-kuranya sudah sampai Pemalang, Mas. Alhamdulillah masih hidup, lagi diadaptasiin pakai air hangat. Terima kasih saudara-saudaranya. Semoga kura tegal makin maju, channelnya makin banyak subscribernya dan makin terkenal. Terima kasih, Mas. Terima kasih kura tegal buat giftnya. Dapat kura-kura dada merah, lucu banget. Thank you. Teman-teman bisa ngelihat. Nah, ini kura sulcata tadi yang direndam. Ini teman-teman bisa ngelihat nih. Ini penampakan anusnya ya. Tuh, di dalam anus tuh lubangnya membesar. Jadi dia ingin buang air besar tapi ngeden-ngeden tapi nggak bisa keluar. Ini karena ada BS-nya, teman-teman. Ini nanti kita tetesin minyak ya. Ini kita rendam dulu sekitar 15 menitan. Habis itu kita tetesin minyak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kura Tegal. Nah, hari ini nih kebetulan kura kita tuh ada yang kedapatan kayaknya gejala bladder stone ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang lagi treatment. Bagaimana cara treatmentnya? Nah, ini kebetulan kura-kura kita ini udah ukurannya tuh udah remaja ya, sekitar kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, kita langsung aja ke situ ya teman-teman. Barangkali teman-teman denger tuh suaranya seperti apa. Jadi kura-kura BS itu dia suka ngeden-ngeden tapi nggak keluar gitu loh teman-teman. Nah, kita langsung aja bagaimana kura-kura tersebut dan treatmentnya seperti apa. Oke teman-teman, ini kura-kuranya, ini sulcatanya. Ini kita lagi treatment, kita lagi rendam ini. Nah, ini rendamnya pakai apa teman-teman? Ini adalah pakai sumak ya teman-teman ya. Jadi cairan sumak itu kita kita campurin pakai sumak. Jadi biarin dia berendam. Nah, ini berendam ini pakai air hangat ya teman-teman ya. Jadi biar pencernaannya lancar. Ini kebetulan baru hari ini nih kelihatan, karena dari kemarin kita kemarin pergi keluar kota. Jadi kiper di Kura Tegal ini barusan ngasih tahu bahwa kura-kura yang satu ini female ya teman-teman. Nah, dia itu suka kayak suara nangis gitu, ngeluarin suara nangis. Nah, kayaknya sih kemungkinan dia terkena BS ya teman-teman ya. Jadi ada BS-nya di dalam pencernaannya. Jadi dia suka ngeden-ngeden terus tapi nggak keluar BS-nya. Oke. Nah, ini kita rendam dulu. Kita tunggu sekitar 15 menit sambil direndam di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini barangkali teman-teman penasaran sumak seperti apa. Nah, ini kita ambil sumaknya ya. Nah, ini teman-teman, ini namanya sumak ya teman-teman ya. Jadi sumak ini tuh meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan, mencerahkan kulit, mengatasi sariawan, membantu penyembuhan luka luar, infeksi bakteri jamur, sama membunuh bakteri penyebab jamur. Ini seperti ini sumak. Nah, ini kita lagi treatment, kita rendam dulu. Nah, nanti kita bantu kita semprot-semprot ya. Anusnya kita menggunakan oil ya, seperti reptil oil gitu. Nah, kita nanti semprot-semprot di bagian anusnya. Nah, oke. Ini teman-teman barangkali penasaran kura-kura yang terkena BS seperti apa. Nah, ini nih. Jadi nafsu makannya sangat menurun jauh ya teman-teman. Kayaknya sih udah 3 hari ini dia tidak mau makan. Ini kita rendam. Nah, ini teman-teman kita lihat ya. Nah, dia berusaha ingin minum ya. Memang jadi kura-kura itu sulcata itu dia walaupun direndam itu dia tetap jarang dia untuk minum ya teman-teman. Jadi teman-teman harus rutin aja
rutin untuk memberikan perendaman. Ini kebetulan sih kasus ini juga kita rutin sih untuk merendam. Cuman memang pakan kemarin itu kita 1 minggu kemarin kita lupa, kita lalai nggak membelikan timun ya teman-teman ya. Jadi mungkin dia nggak makan cairan di dalam tubuh, jadi mungkin terjadi bladder stone seperti itu. Ini tuh teman-teman tuh ya, tuh ngeden-ngeden kayak gitu ya. Teman-teman denger ya tadi ya, bunyi seperti itu. Ini di dalam kandang dia. Kita nyalain dulu. Dicolokin kayaknya. Oke, kita sambil menunggu dia direndam, kita siapin dulu minyaknya ya. Habis setelah direndam ini 15 menit kita oles-olesin minyak. Oke, teman-teman bisa ngelihat. Nah, ini kura sulcata tadi yang direndam. Ini teman-teman bisa ngeliat nih. Ini penampakan anusnya ya. Tuh, di dalam anus tuh lubangnya membesar. Jadi dia ingin buang air besar tapi ngeden-ngeden tapi nggak bisa keluar. Ini karena ada BS-nya teman-teman. Ini nanti kita tetesin minyak ya. Ini kita rendam dulu sekitar 15 menitan. Habis itu kita tetesin minyak. Yuk keluar, yuk push sampai keluar. Semoga keluar ya teman-teman ya. Dari tadi udah menangis kesakitan terus. Tuh ada gelembung-gelembung air. Nah, ini teman-teman, ini udah 15 menit. Kita sekarang akan keluarkan ya, teman-teman ya, sulcatanya. Oke, kita keluarin dulu. Ini udah dikeluarin ya, teman-teman. Kita cek sebelah sini, barangkali dia pup. Enggak ya, teman-teman ya, belum pup ya. Udah direndam 15 menit tapi belum pup. Tuh, teman-teman ya. Bunyi seperti itu. Nah, dia tuh ngeden tapi tidak keluar, teman-teman. Ini kita akan berikan nih teman-teman, ini adalah minyak zaitun ya, atau olive oil. Kita buka, kita tuangin di situ minyaknya. Minyak yang tadi udah di ini, sekarang kita akan berikan di sininya. Kita buka biar meresap. Oke, kita bantu, kita buka biar minyaknya meresap. Oke, sebentar. Ini tadi setelah kita kasih minyak ya teman-teman, kita taruhin di kandang, kita pisahin sama yang lainnya biar dia fokus kepada penyembuhannya. Nah, nanti kita akan treatment dengan buah-buahan nih. Kita akan potong-potongin dulu buah-buahannya, terus kita sajikan ya. Buat si sulkinya kita lihat ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini kita udah potong-potong timun, sama di bawah sini nih kita ada pelet GTF yang udah direndam ya teman-teman ya. Jadi kita akan rencana akan mencampurkan minyak ke dalam makanannya yang di sini. Kita campur minyak, nanti kita nanti aduk-aduk. Terus habis itu kita akan sajikan ya teman-teman ya. Nah, ini kita aduk-aduk aja teman-teman supaya minyaknya itu mencampur ya. Ini seperti membuat salad ya teman-teman ya. Nah, ini seperti membuat salad. Kita aduk-aduk supaya ininya nyampur ya minyaknya ya. Oke teman-teman. Oke, ini kayaknya udah cukup sih. Udah mencampurnya. Oke, kita sekarang bawa peletnya
sama timun. Kita bawa. Nah, ini kita akan taruh di sini ya. Semoga dia masih mau makan, jadi masih ada bantuan dari luar. Jadi dia masih ada bantuan supaya minyak tersebut tuh masuk ke dalam ususnya. Nah, kita lihat teman-teman. Ayo Laila makan. Nah, dia mulai nyium-cium ya teman-teman ya. Semoga dia bisa mau makan sehingga terbantukan ya teman-teman ya. Jadi kita pengobatan dari luar menggunakan minyak tersebut, sama ini pengobatan dari dalam menggunakan pelet ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita udah menunggu kurang lebih sekitar 30 menit ya teman-teman. Si Laila masih belum mau makan teman-teman, cuman masih diliatin aja. Teman-teman, nanti kita update lagi perkembangannya ya teman-teman ya. Si Laila bagaimana kedepannya. Ini untuk kemungkinan terburuknya kalau selama 3 hari dia masih nggak mau makan, terus belum mau pup, kita rencana akan dibawa ke vet ya teman-teman. Kita akan melakukan prosedur operasi ya mungkin ya, untuk mengeluarkan BS nya. Doain aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi kita udah melakukan treatment ya teman-teman. Jadi treatmentnya itu tadi kita udah merendam dengan air sumbak, air hangat kurang lebih sekitar 15 menit. Terus kita tetesin minyak dan kita rendam lagi kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Dan kita pindahin ke tempat yang kering ya. Jadi tadi kontainer yang kering kita masukin ke situ dengan harapan dia bisa lebih nyaman tinggal sendiri, belum ditempatin di koloninya. Dan terus kita tadi ambilin timun, kita potong-potong halus, terus potong dadu, kita campurin dengan pelet GTF yang udah direndam air supaya ada kandungan air di dalam peletnya. Terus kita aduk-aduk menggunakan minyak zaitun ya teman-teman ya, dengan harapan kan minyak tersebut bisa masuk ke dalam tubuh untuk memperlancar ususnya teman-teman, karena di situ ada hambatan. Nah ini teman-teman, seperti tadi yang saya cerita, ini adalah untuk menjaga kemungkinan terburuk apabila 3 hari ke depan masih belum mau makan dan masih diem, tidak aktif, masih nangis-nangis dan terutama belum pup. Kita rencanakan bawa ke vet. Kita akan langsung melakukan prosedur operasi ya teman-teman ya, untuk mengangkat BS nya tersebut. Saya rasa itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya mohon untuk minta dukungan dari teman-teman untuk ikut mendoakan Laila semoga cepat sembuh ya teman-teman, supaya BS nya cepat keluar. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan update selanjutnya video mengenai Laila. Oke, teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Terima kasih. Semoga teman-teman diberkahi kesehatan juga. Terima kasih teman-teman. See you at next video. Bye bye.